Wahai para habaib, wahai para kekasih, wahai para dzurriyyah Rasul tercinta, kami ini hanyalah orang-orang ahwal yang awam dan hina. Kami ini hanyalah nunut dan numpang karomah antum, wahai dzurriyyah al-Mustafa. Tolong selamatkanlah. Jangan antum biarkan perang mulut. Jangan antum biarkan adu kata-kata yang tak pantas terjadi di antara orang-orang mulia, sehingga menyebabkan orang-orang awam ikut angkat bicara. Bahkan sudah mulai ada sindiran halus dari beberapa habaib yang mulia. Wahai para habaib, wahai para kekasih, wahai para dzurriyyah Rasul tercinta, lihatlah suasana sudah sedemikian rupa. Ada manusia yang membawa berita, katanya ada yang bermimpi membawa pesan dari sang baginda Rasul tercinta. Tapi ternyata itu hanyalah berita dusta. Klarifikasi sudah menyebar di dunia maya. Ada pula beberapa dzurriyyah mulia yang kini berduka, menangis dan bersedih hati ketika berceramah, karena merasa rindu pada dakwah bil hikmah yang penuh kata-kata mutiara. Sedangkan yang beliau rasakan kini hanyalah kata-kata kotor, penuh hinaan, caci maki, hujatan dan umpatan yang keluar dari mulut oknum-oknum dai agama. Wahai para habaib yang mulia, kami rasakan selama bertahun-tahun, sejak kecil warga Nahdliyin sangat menghormati dan memuliakan para habaib. Karena para habaib selalu menyejukkan jiwa, menenteramkan hati. Kata-kata mereka penuh mutiara hikmah. Doa-doa mereka mampu membendung musibah dan bencana, sehingga hampir seluruh warga Nahdliyin sangat hormat pada setiap habaib. Wahai para habaib, ingatlah bahwa kami para warga Nahdliyin mayoritas menganggap setiap habaib adalah sangat agung, sakral, dan sangat keramat. Karena dalam diri setiap habaib mengalir darah suci, darah karomah yang tak pernah ada bandingannya di muka bumi. Karena darah itu milik pemimpin, Rasul dan Nabi. Wahai para habaib, ingatlah ketika para habaib dikejar-kejar oleh kaum Wahabi di tanah Hijaz Saudi, maka para kiai Nahdlatul Ulama ketika itu berfatwa
bahwa wajib hukumnya bagi seluruh warga Nahdliyin untuk menghormati dan memuliakan setiap habaib dimanapun dan kapanpun. Namun kini ada oknum-oknum tertentu yang berusaha menjual kebesaran dan kemuliaan nama habaib demi nafsu politik kekuasaan. Sedikit-dikit selalu membawa nama habaib untuk kepentingan dan kelompoknya. Seolah-olah kebesaran dan keagungan gelar habaib itu hendak dihancurkan. Seolah-olah keagungan, kemuliaan, kesakralan, dan kekeramatan gelar habaib itu hendak dijual murah. Bahkan seperti hendak diobral di mana-mana. Lihat saja sekarang ini, tidak sedikit orang-orang awam yang sudah mulai menyaksikan kemuliaan dan keagungan para habaib hanya gara-gara ulah segelintir oknum tertentu. Wahai para habaib yang mulia, lihatlah, kini banyak wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Mereka ikut-ikutan pongah memanasi suasana. Perang opini, tempur kata-kata di dunia maya. Bahkan orang-orang di luar umat Nabi kita, kini mereka ikut angkat bicara, menantang debat terbuka, adu argumentasi dan hujah. Ini rasanya sungguh sangat memilukan. Ini rasanya sungguh sangat memalukan. Tolong wahai para habaib yang mulia, selamatkanlah keagungan dan kebesaran nama habaib. Karena para habaib yang alim allamah biasanya memiliki hati bersih dan sangat mulia. Mereka selalu husnudzon kepada siapapun, sehingga oknum-oknum manusia politikus yang rakus, tamak, serakah, punya banyak modus, ingin memanfaatkan kealiman, keberanian, kejujuran, dan karomah beberapa habaib demi nafsu mereka. Wahai para habaib yang mulia, selamatkanlah para habaib yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum politikus. Para habaib itu berhati luhur dan mulia. Para habaib selalu jujur dan husnudzon pada siapapun, bahkan pada musuh sekalipun. Sehingga tak sedikit manusia-manusia serakah, rakus, dan tamak, serta gila kekuasaan dunia. Mereka sengaja menjadikan habaib sebagai alat dan tameng melawan penguasa. Jika habaib itu tersandung masalah hukum, oknum-oknum politikus itu akan lari satu persatu. Mereka semua diam, pura-pura tidak tahu. Tolong wahai para habaib yang mulia, selamatkanlah keagungan dan kebesaran nama habaib. Biarkanlah orang-orang awam kembali berteduh di bawah kala mutiara hikmah antum nan mulia, agar mereka dan kami semua mendapat karomah dan barokah dari antum, wahai para habaib yang mulia. Antum adalah dzurriyyah Nabi kami tercinta. Semoga antum semua bersatu, penuh kasih dan mesra.